Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 ingin mempresentasikan proyek final kami, proyek perancangan website TI. Nama saya Muhammad Riyad Azhar, 1924, NIM 1924 10 10 20 59. Dan teman saya, Dan saya dan saya Daniel Purnomo, NIM 1924 10 10 20 78. Untuk latar belakangnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Dari data yang kami dapatkan, sektor pertanian dan perkebunan menyumbang 14,68% pendapatan pada tahun 2020. Tertinggi kedua setelah sektor industri sebanyak lebih dari 19%. Subsektornya yaitu subsektor dari pertanian yaitu perkebunan menyumbang paling banyak bagi total sektor pertanian sendiri, yakni lebih dari 28%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat masih banyak yang bergantung kepada sektor pertanian dan subsektornya yakni sektor pertanian. Perkebunan, banyak pula masyarakat yang mencoba untuk memulai usaha dari sektor tersebut. Mereka memulainya atas dasar penasaran, sehingga terkadang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, sehingga ada beberapa dari mereka yang akhirnya merugi karena ketidakpahaman tersebut. Lanjut. Untuk penjelasan fiturnya akan dijelaskan oleh teman saya. nama saya Muhammad Riyad Azhar, NIM 1924 10 10 20 59. Nah, di sini fitur kami ini kita bisa melihat di sini ada fitur yang pertamanya ada fitur cari. Jadi fitur cari ini bisa mencari apa yang isi-isi ada di sini. Topiknya misalkan pendapat, misalkan kelapa sawit gitu. Kita cari kelapa sawit nanti ketemunya yang ini. Atau kalau misalkan ada lagi kelapa sawit lagi, diskusi kelapa sawit lagi nanti ketemu lagi ada lagi. Udah, nah gitu. Nah di sebelah sini nih ada form untuk masuk, tombol untuk masuk yang akan langsung ke Reddit, directnya ke page masuk, juga daftar ini ke page daftar. Nah di sini ada terbaru teratas. Jadi maksudnya yang terbaru teratas ini terbaru ini dilihat dari tanggalnya. Nah ini tanggalnya nih. Jadi yang paling baru itu ada di atas. Nah kalau teratas itu yang paling banyak responnya. Ya teratas itu kayak ya naik nanti nih kan ini yang balas 2. Jadi di atas. Nah terus juga yang responnya baru juga terus sama ini respon baru sama banyak, nanti juga dia bakal ke atas, tapi tetap yang 2 ini paling atas. Di 2111 nanti 000 gitu, contohnya gitu. Nah di sebelah sini ada diskusi, tombol mulai diskusi, nanti dia bakal direct juga ke laman diskusi baru, nanti akan dijelaskan lagi. Nah di sini ada kategori ini kita bisa melihatnya nanti kalau si yang membuat diskusi ini dia masukin kategorinya nanti di diskusi itu. Jadi kalau misalkan cek bawang bakal ada diskusi-diskusi yang nampilin mana aja sih yang tentang kategori bawang itu, kelapa, kopi, palawija, tebu, teh, sama yang lainnya. Nah di bawah sini ini tentang website kami, komunitas berjawab informasi petani dan masyarakat untuk sektor pertanian. Nah di sini ada kontak kami, juga ada sosial media kami jika ingin kita tetap terhubung gitu ya. Nah terus juga, nah di sini fiturnya yang memulai diskusi. Jadi nanti kita di sini pilih kategori dulu, kategorinya apa. Nah nanti udah pilih, langsung masukin judulnya, terus postingan deskripsinya kita deskripsikan di bawah sini. Nah, udah nanti langsung posting aja. Dia kalau di posting nanti bakal muncul di bawah sini ya,
atas sini, tergantung dari terbaru. Nah, ini contoh salah satu dari yang tadi itu. Nah, di sini kan dia bertanya, lalu sini jawabannya itu bakal langsung ada dijawabnya, yang dijawab paling baru. Nah, kita juga bisa ikut berpartisipasi menjawabnya itu di bagian sini. Jadi kalau balas ntar langsung bisa. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini nih yang panjang. Lalu saya Daniel Purnomo, NIM 1924 10 10 20 78 dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan fitur login. Dari fitur login bisa dilihat ada menu untuk melanjutkan dengan Google atau melanjutkan dengan Facebook atau juga melanjutkan dengan akun Taniyuk yang terdaftar di dalam database kami. Di dalamnya ada lupa kata, dan juga ada apabila user lupa kata sandinya dapat mengklik fitur lupa kata sandi untuk kemudian dimintai email konfirmasi. Lalu untuk apabila ingin mendaftar ada tombol daftar untuk membuat akun baru. Lanjut. Ini untuk membuat akun baru bisa dibuat dengan menyambungkan dengan akun Google atau melanjutkan dengan Facebook, dengan menyambungkan ke akun Facebook, atau membuat akun baru dengan email, nama pengguna serta kata sandi, lalu mengklik daftar untuk menambahkan data-data tersebut di dalam database kami. Lanjut. Kemudian fitur lupa kata sandi. Dalam fitur ini, user cukup memasukkan email yang telah terkonfirmasi, lalu mengklik atur ulang kata sandi untuk mendapatkan email yang berisi kata sandi mereka. Lanjut. Untuk pengembangannya, kami membuat mockup yang menggunakan aplikasi Figma, lalu mengkode HTML, CSS, dan JavaScript menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Lanjut. Nah, ya kenapa kita menggunakan nama saya Muhammad Riyad Hazar nih 1924 10 10 25 9. Kenapa ya kita mockup ini buat Figma? Soalnya di Figma ini yang pertama ini gratis, nggak seperti yang lainnya. Begitu fiturnya juga lengkap. Fitur-fitur seperti kayak di Adobe XD ya itu. Ya biasanya kan itu bisa buat mockup. Tapi kan itu ada beberapa plugin yang berbayar. Nah, kalau misalkan pakai Figma itu gratis, yang plugin yang ada di situ. Dan gitu ini juga online. Kita bisa kalau misalkan buat barang itu bisa collab. Jadi kalau misalkan pakai Adobe XD kan juga collabnya harus ngirim file-file terus. Ngirim file, terus nanti selesai terus ngirim file. Nah, kalau ini bisa langsung buatnya collab langsung secara online. Begitu juga nanti kita bisa ngasih komen kalau ini kurang apa gitu. Nah, kita terus juga kenapa kita ngodenya ini pakai VS Code. VS Code ini gratis juga kan dari Google ini. Ya dia snippet apa ya? Ya plugin itu sangat membantu banget lah. Udah gitu banyak juga dipakai banyak programmer. Jadi kita ngodingnya juga jadi lebih enak. Nah, di sini kita implementasinya bakal langsung ke webnya aja. Ini link GitHub untuk shortcut. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat ini fitur pencariannya, masuk daftar baru. Nah, ini kalau dipencet ini terbaru. Nah, kayak begini. Kalau yang teratas dia bakal yang dua ini satu.
juga kalau misalkan mulai diskusi dia bakal langsung ke direct gitu. Oh tapi sebelum itu di sini ada kategori di semua page-nya ini selalu tertera kategori agar bisa langsung melihat langsung apa aja kategorinya. Ini diskusi. Di sini kita kan langsung bisa menuliskan judul, contohnya cara sedang membudidayakan. Bawang merah cara sehat tanpa pestisida. Ya. Nanti kita tulis apa gitu. Di sini cara membudidayakannya. Nah, ini kalau misalkan kurang bisa di panjangin begini. Nanti langsung posting. Jadi posting langsung. Nah, karena ini belum masuk, dia bakal kelempar ke masuk. Ya, saya Daniel Purnomo, ini 1924 1010 2078 dari Prodi TI akan menjelaskan fitur masuk. Dapat dilihat di sana, fitur masuk dapat memencet dengan melanjutkan dengan Google, maka akan tersambung ke akan tersambung untuk masuk dengan akun Google mereka atau user. Ya, bisa dilihat masih loading di sana. Ya, bisa dilihat masih login. Iya. Sepertinya. Daripada membuang waktu, maka sekalian saja saya menjelaskan yang Facebook sama seperti di Google. Maka apabila mengklik dengan lanjutkan dengan Facebook, maka user akan dimintai akun Facebook mereka. Ya, bisa dilihat di sana untuk memasukkan email atau nomor telepon Facebook mereka serta kata sandi Facebook mereka. Ya, kembali. Atau juga bisa memasukkan email atau username yang terdaftar dalam database Naniu. Ya, seperti yang dicontohkan. Ya, bisa dengan mengklik masuk, maka akan tersambung ke menu utama. Karena masih dalam proses pengembangan, jadi memasukkan username atau email apapun tetap bisa masuk. Lalu untuk menu lainnya, yakni menu daftar, mirip seperti menu masuk, hanya saja dengan mengklik Google, maka menyambungkan dengan akun Google. Dan juga Facebooknya, menyambungkan dengan akun Facebook. Lalu untuk daftar bisa mengklik mendaftarkan username, email, serta kata sandi untuk disimpan ke dalam database kami. Lalu akan kembali, apabila sudah mendaftar, maka akan kembali ke menu masuk. Apabila user lupa kata sandi, dapat mengklik lupa kata sandi. Bisa dilihat di sini ada menu lupa kata sandi yang mewajibkan user untuk mengisi email yang terkonfirmasi dengan database kami. Lalu mengklik atur ulang kata sandi. Email akan muncul email restorasi yang dikirimkan melalui email kami ke email user yang berisi kata sandi dari akun mereka. Ya, seperti itu. Oh ya, untuk penjelasan teknisnya kami bisa langsung dilihat di sini.
Nah, ini untuk navbar ini saya menggunakan div. Nah, ini kontainer. Nah, saya juga menggunakan dua logo. Kenapa saya menggunakan dua logo? Ini untuk responsifnya. Nanti bakal kelihatan ya. Nanti habis ini. Terus juga ini untuk terbaru jadi yang teratas ini menggunakan drop CSS drop down. Nah, nanti dia di CSS drop down ini mana ya? Ini drop down. Dia bakal ke tersambung langsung untuk CSS-nya. Lihat di sini. Nah, ini. Drop down. Oh, salah. Nah, drop down button. Nah, terus juga ini menggunakan fitur hover biasa. Nah, di sini juga kan ada Facebook dan IG kami. Bisa nanti lihat di ini. Facebook, Instagram. Oke. Nah, ini juga memakai CSS hover ya dari kategori ini. Lalu kita mulai diskusi. Nah, ini kategorinya bisa kesimpan. Dia soalnya apa ya? Yang jadi yang pertama itu bakal ke hide. Di start discuss. Nah, ini select option. Nah, jadi ini kenapa select invalid? Karena di sini yang invalid ini karena sudah disable selected item. Nah, ini select. Nanti dia bakal kompetin lah. Udah gitu. Tuh. Posting. Nah, ini kan pop up. Pop up ini dia bakal dia cuma pakai function aja sih. Jadi kalau misalkan itu ya cuma keluar pop up aja. Nah, karena langsung kelempar ke masuk sini. Nah, ini. Nah, ini juga pakai JavaScript buat kompetensi pakai function drop down. Oke. Contohnya. Jadi lihat sendiri ya. Nah, untuk responsifnya ini ini kan layarnya seperti ini ya layarnya. Kalau misalnya dikecilin pelan-pelan gitu. Set. Nah, untuk ukuran 1000 berapa ya? Oh, 1165 pixel. Dia bakal kayak begini jadi tampilannya. Udah saya setting. Nah, dia bakal terus tutup gitu kan. Nah di sini yang bagian bagusnya. Jadi dia tadi yang konten tadi itu udah pakai flex flow root untuk display konten mainnya. Jadi bakal otomatis yang ada di sini tadi sebelah kanan itu bakal ke atas. Itu fitur kolom setting kolom juga. Kolomnya reverse. Jadi dia harusnya kan ada di bawah kategorinya. Tapi kalau pakai reverse ini dia di atas. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang start discuss tadi. Cuman ini kan versi ininya.
Kenapa tadi yang statistiknya bisa hilang? Itu karena yang displaynya tadi kan displaynya blok, terus yang ini nggak kelihatan tuh displaynya non. Nah jadi saya memakai itu untuk mengganti, atau saya gantian, jadi yang di blok itu yang icon ini, nanti non itu displaynya yang start discuss, bisa dilihat langsung masuk ke sini. Ini yang tadi. Nah ini juga nih, di setiap page juga ada itu. Tadi kan loginnya ada di atas ini. Nah saya dengan bantuan JavaScript, dengan open navigasi, bantuan CSS. Jadi ini jadi nanti yang dalam sini nih, dia bakal langsung ke close jadi kecil, jadi seperti ini. Ini untuk open navigasinya, ini untuk close. Nah di sini kan bisa langsung cari gitu, untuk konten ini, diskusinya apa aja, sama seperti yang tadi. Jadi ini cuma di ini aja. Oke, JavaScript, untuk fitur JavaScript ini. Terus ya semuanya sudah diresponsifkan. Responsifnya itu ya gampang-gampang aja sih, cuman kasih media, terus nanti kita bakal yang kontainer itu kita bakal dikecil-kecilin lagi lah ya, juga di setting. Kalau misalkan yang spesial ini mungkin yang dipindahin ituannya. Oke, lalu ini harus di refresh lagi. Oke, nah ini mungkin dijelaskan codingannya oleh teman saya. Lalu, saya Daniel Purnomo, NIM 1924 10 10 20 78 dari Prodi TI. Untuk fitur masuk sendiri, bisa dilihat di GitHub. Login. Ya. Yang login. Nah, untuk fitur login sendiri, kami menggunakan fitur input untuk memasukkan tombol-tombolnya. Ya, bisa dilihat di sana. Masukkan dengan input, maka akan menyambungkan ke link-link yang sudah yang tersedia. Ya, bisa dilihat di sana. Lalu untuk lupa kata sandi, daftar, ya, bisa dilihat sama seperti menu sebelumnya, masukkan dengan Google, hanya saja Google atau Facebook, hanya saja ditambahkan dengan fitur memasukkan username, email, dan kata sandi. Ya, kembali. Untuk masuk. Nah, untuk lupa kata sandi, ada menu tersedia menu memasukkan email sebagai sarana untuk pengiriman passwordnya, pengiriman kata sandi yang dilupakan tersebut. Maka muncul pop-up email restorasi telah dikirim. Itu menggunakan menggunakan JavaScript pop-up alert. Mungkin sampai sini saja bahasannya. Kita selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di nomor 9. Ya. Oh ya, pendapat pribadi tentang teknologi web. Silahkan. Kalau menurut saya, Muhammad Riyad Azhar, saya bakal langsung menjawab tiga-tiganya. Saya Muhammad Riyad Azhar,
1924 10 10 20 59. Menurut pribadi saya sih ini teknologi web ini sangat-sangat membantu sih. Kita kalau mau nyari apa aja itu gampang itu karena ada teknologi web ini. Kalau sebelumnya mungkin harus di buku gitu nyari ke sana kemari. Kalau ada ini kan internet itu bisa mencari ke seluruh dunia untuk membantu berkomunikasi juga yang lain-lain. Nah, terus juga kedua ini potensi teknologi website masa depan berdasarkan masa bisa sih untuk ngoding ini. Tapi prospek kedepannya ini kalau teknologi website ini menurut saya ini cerah sih masa depannya. Kenapa cerah? Jadi ya, ya gimana ya? Ini kalau terus berkembang terus, ya semakin banyak orang terbantu sih. Contohnya kayak saya kalau misalkan butuh apa-apa gitu. Juga ini kayak petani gitu untuk bertanya, dia jadi lebih mudah gitu karena ada forumnya. Terus pertanyaan selanjutnya, kegiatan bisnis dengan menggunakan teknologi web. Kalau saya ini kalau bikin web untuk bisnis, saya punya ide mungkin kalau bikin bukan bisnis ya, tapi kayak startup gitu. Mungkin bikin misalkan booking gitu. Kayak bookingnya itu nggak cuman kayak apa ya, kayak kendaraan atau ya yang dipesan gitu, tapi kayak warnet gitu atau kafe-kafe. Nah itu saya mungkin bakal ke situ sih. Udah segitu aja. Saya Daniel Purnomo, NIM 1924 10 10 2078 dari Prodi TI. Ya kurang lebih untuk pertanyaannya dengan jawaban mirip seperti teman saya Muhammad Yatasar. Pendapat pribadi saya tentang teknologi web ya sementara ini cukup bagus, sudah sangat bagus, sudah sangat berkembang dengan web-web yang semakin baik tentunya. Lalu potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang diperoleh sampai sekarang. Kalau untuk teknologi yang sudah ada sekarang sudah cukup bagus. Mungkin untuk kedepannya bisa menjadi tentu lebih baik lagi, menjadi lebih bisa membantu semua kalangan masyarakat. Ya seperti itu. Lalu untuk kegiatan wirausaha bisnis yang bisa saya jalankan untuk dengan memanfaatkan teknologi web ini tentu saja ya seperti toko misalnya toko serba ada atau toko serba tentu bisa sangat membantu dengan adanya dengan misalnya dimasukkan ke dalam website dan dikategorikan seperti yang kami buat sekarang, maka tentu akan sangat membantu dari pemilik toko sendiri dengan membantu pemilik toko dengan mempermudah juga bagi pembeli-pembeli apabila ingin memesan atau membeli sesuatu. Ya, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.